Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa dengan renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Biasa yang ke-13. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan 62. Kutipan ini dibuka dengan pernyataan dari Lukas yang mengatakan demikian. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Masih di bab 9. Tapi Yesus sudah mengarahkan pandangannya ke Yerusalem untuk diangkat ke surga. Sepertinya Injil hampir selesai karena Yesus hampir atau akan segera mengalami penderitaan. Namun proses perjalanan ke Yerusalem ternyata cukup panjang. Mengapa Lukas menampilkan kalimat yang seperti itu? Nampaknya Lukas ingin menggarisbawahi bahwa kehadiran Yesus tidak serta-merta diterima oleh semua orang. Kehadiran Yesus yang mewartakan datangnya kerajaan Allah tidak diamini oleh semua orang. Ada orang-orang yang menolak, ada orang-orang yang menerima. Dalam tulisannya, Lukas memakai kata Yerusalem sebagai kota yang jahat. Yerusalem, kota yang zalim, kota yang tidak mau menerima Yesus. Hal ini diwakili oleh tokoh-tokoh agama yang merupakan dalam tanda kutip penguasa Yerusalem. Mereka adalah penguasa kehidupan bait Allah yang menentukan segala sesuatu berkaitan dengan hidup keagamaan. Dan Yesus yang menampilkan atau mengajarkan sebuah ajaran baru, boleh dikatakan aliran baru, tidak begitu saja diterima oleh mereka. Bahkan nanti Yesus akan dibunuh oleh mereka karena mereka terganggu dengan ajaran Yesus. Namun di Yerusalem juga Yesus nanti akan bangkit dan akan dimuliakan oleh Bapa. Lukas memakai Yerusalem yang memuliakan Yesus sebagai kota damai, Yerusalem. Di dalam kutipan ini, Yesus mengutus para murid mendahului Dia. Ketika mereka melewati kota Samaria, ternyata orang-orang Samaria tidak mau menerima Yesus karena Yesus pergi ke Yerusalem. Pada waktu itu, orang-orang Samaria dan orang-orang Yerusalem memang sedang konflik. Mereka selalu berselisih. Orang Yerusalem merasa dirinya yang paling murni keyahudiannya, sedangkan orang Samaria dicap sebagai orang Yahudi yang tidak murni lagi. Mereka sudah terpengaruh oleh budaya-budaya lain, oleh bangsa-bangsa lain. Bahkan orang Samaria ini dianggap sudah campuran, tidak murni sebagai orang Yahudi. Maka mereka seringkali ditolak. Dan ketika mereka tahu Yesus mau ke Yerusalem, mereka tidak mau menerima Yesus. Para murid tidak ingin
hal ini terjadi? Karena Yesus datang untuk mewartakan kehadiran kerajaan Allah. Yesus datang untuk mewartakan damai. Yesus adalah utusan dari yang ilahi. Mereka usul supaya orang Samaria ini dihujani dengan api, dihukum karena mereka tidak mau menerima kedatangan Yesus. Namun Yesus mengingatkan para murid bahwa dia datang bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan. Yesus datang untuk membawa orang kepada damai sejahtera. Maka tidak mungkin mewartakan damai sejahtera dengan menggunakan kekerasan. Yesus mengajak para murid untuk tidak menjadi orang-orang yang intoleran terhadap mereka yang punya pandangan berbeda, yang punya pandangan lain. Semua orang boleh mempunyai pandangan berbeda, dan semua orang boleh tetap membangun persaudaraan. Yesus mengajarkan kepada para murid bahwa mewartakan kebenaran, menyampaikan kebenaran tidak boleh dengan cara intoleran atau menyisihkan, menyingkirkan orang-orang yang berbeda paham. Mewartakan kebenaran harus disertai dengan sikap hati yang terbuka. Pada bagian kedua kutipan ini diceritakan ada orang-orang yang ingin ikut Yesus mewartakan kedatangan kerajaan Allah. Mereka mengatakan, "Aku mau mengikuti engkau." Dan Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Di situ Yesus mau menegaskan bahwa mengikuti Yesus bukan pertama-tama untuk mencari atau mendapatkan fasilitas. Mengikuti Yesus berarti rela mengorbankan diri, bukan untuk mencari kenikmatan atau kenyamanan atau bahkan jaminan untuk hidup pribadi. Yesus sendiri tidak mempunyai tempat untuk menyamankan dirinya. Maka menjadi murid Yesus, menjadi orang yang mengikuti Yesus, bukan pertama-tama untuk memperoleh jaminan hidup. Ada orang yang kemudian mengatakan, "Aku mau mengikuti engkau, tapi izinkan aku menguburkan dahulu saudaraku." Dan Yesus menjawab, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati." Kesannya Yesus ini begitu kejam. Menguburkan orang mati kok tidak boleh. Dan siapa yang bisa melihat bahwa orang mati bisa menguburkan orang mati? Yesus memberikan peribahasa sebetulnya, atau pepatah. Kalau kamu ingin menjadi muridku, mewartakan kerajaan Allah, kamu tidak boleh mendua hati. Mustahil kamu ingin mengikuti saya ketika hatimu tidak sepenuhnya bersama saya. Itu yang mau digarisbawahi oleh Yesus. Apakah artinya kita lalu harus membenci atau meninggalkan sama sekali, tidak peduli dengan keluarga kita yang sedang meninggal? Tentu saja tidak. Bukan seperti itu. Yesus justru ingin mengatakan bahwa kalau kamu mau menjadi muridku, kamu tetap harus memperhatikan keluargamu. Dalam kehidupan sehari-hari bersama keluargamu, itulah ajaran-ajaranku harus kamu terapkan.
Kamu menjadi muridku melalui hidupmu sehari-hari, melalui pergaulanmu dengan keluarga, melalui pergaulanmu dengan tetangga. Jadi yang dimaksudkan oleh Yesus adalah jangan memisahkan antara kehidupan beragama dengan kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari itulah praktek hidup beragama dijalankan. Maka Yesus tidak menggarisbawahi sikap intoleran. Itu harus disingkirkan. Mengikuti Yesus berarti harus membangun toleransi, membangun kebersamaan juga dengan mereka yang berbeda pendapat. Tujuannya apa? Supaya terciptalah damai, terciptalah Yerusalem, kota damai yang mendatangkan sukacita bagi semua penghuninya. Mengikuti Yesus harus melepaskan kebenaran fanatik. Mengikuti Yesus berarti harus bersama-sama dengan yang lain, bergandengan tangan dengan yang lain, juga mereka yang berbeda paham dengan kita. Disitulah, dengan mereka itulah, dalam kehidupan sehari-hari bersama mereka itulah, kita menghadirkan kerajaan Allah. Semoga kita dapat mengikuti Yesus dalam kehidupan kita setiap hari, di keluarga dan di masyarakat kita. Amin.